Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Apa kabar Indonesia Siang kembali hadir untuk menyajikan informasi terkini bersama saya Zinka Nila dan juga Celia Alexandra. Beragam informasi sudah kami siapkan untuk menemani siang hari Anda, pemirsa, sambil makan siang, sambil ditemani oleh Apa Kabar Indonesia Siang. Kami punya beragam informasi dan langsung saja kami ke informasi pertama untuk Anda. Seorang balita laki-laki berusia 3 tahun, pemirsa, ditemukan meninggal dunia usai terjatuh dan tenggelam di dalam saluran air sedalam 70 cm di Jalan Kapasar Raya, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir ini terekam detik-detik warga mengevakuasi jasad seorang balita laki-laki berinisial NRM berusia 3 tahun yang ditemukan tewas tertelungkup di dalam saluran air di Jalan Kapasar Raya, Kecamatan Tamalan Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban yang sudah terbujur kaku ini kemudian diserahkan ke pihak keluarga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Isak tangis orang tua dan keluarga pun tidak terbendung saat jasad korban dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, orang tua dan keluarga sempat mencari keberadaan korban yang tak kunjung pulang usai pamit untuk bermain hujan pada Senin siang. Kehilangan korban pun sempat diumumkan pihak RT RW setempat melalui pesan singkat di grup WhatsApp hingga membuat warga beramai-ramai mencari korban. Dari keterangan warga sekitar, terakhir kali korban terlihat oleh warga sedang bermain hujan seorang diri di dekat saluran air saat hujan deras. Warga menduga korban terjatuh dan tenggelam hingga terseret air banjir di dalam saluran air sedalam 70 cm. Setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 6 jam lamanya, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan tubuhnya terbujur kaku di dalam saluran air. Lokasi Kapasar Raya terjadi adanya anak kecil yang meninggal dunia akibat jatuh di got, di mana pada saat beberapa saksi menyampaikan saat hujan bermain hujan, kemudian jatuh di got, akhirnya ditemukan oleh warga di dalam got dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini, jasad korban masih disemayamkan di rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang pencuri sepeda motor di tol Jembatan Suramadu digerebek oleh anggota kepolisian Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur di rumahnya. Dalam penggerebekan, petugas sempat kesulitan sebelum akhirnya pelaku tertangkap. Sejumlah petugas gabungan dari Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek Sukolilo melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Sendeng Laok, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam penggerebekan berlangsung, petugas sempat kesulitan lantaran pelaku tidak kunjung ditemukan di lokasi. Petugas kemudian berupaya mencari pelaku ke rumah lain, tak jauh dari lokasi penggerebekan. Tak lama kemudian, pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi di sebuah rumah semi permanen hingga petugas menangkapnya. Penangkapan ini berawal saat tahun 2023 lalu, petugas menemukan mayat pria berinisial FR di pesisir selatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Setelah jasad diidentifikasi, keluarga FR menyatakan bahwa motor dan tas korban hilang. Tidak lama kemudian, seorang pelaku curanmor bernama Heru ditangkap Polres Tanjung, Surabaya. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menemukan motor milik almarhum FR yang pernah dilaporkan hilang. Dari keterangan Heru, motor serta tas korban tersebut ia curi dari jembatan Suramadu dan dibawa kabur bersama teman lainnya yang bernama Muklis, warga Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Informasi dari Heru, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga petugas bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Muklis. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Heru. Dari pengakuan saudara Heru menemukan kendaraan tersebut di Bentang, Suramadu. Hingga kemudian penyidik Polsek Sukolilo
melakukan pendalaman. Dari pengakuan Heru tersebut, Heru mengaku menemukan kendaraan tersebut bersama dengan saudara Muklis. Dari pengakuan itu, penyidik menduga bahwa saudara Heru bersama Muklis ini telah melakukan tindak pidana pencurian, yaitu mengambil suatu barang yang bukan merupakan miliknya atau haknya. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Saat ini informasi mengenai tawuran remaja yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat, di mana menewaskan orang tua salah satu remaja yang terlibat tawuran. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku beserta senjata tajam di rumahnya. Sekelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Warga juga merekam aksi keji para remaja ini saat menganiaya salah seorang warga dengan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas diketahui bernama Hikmat Effendi, orang tua dari salah satu remaja yang terlibat tawuran. Menurut polisi, korban sering terlibat tawuran membantu anaknya saat terjadi tawuran. Kini korban sudah dikebumikan setelah sebelumnya dilakukan autopsi. Polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku, yakni RR, IN, DR, dan GS di rumahnya masing-masing. Korban memang sering ikut-ikutan membantu anaknya yang dalam hal ini juga masih sebagai saksi dalam peristiwa ini ketika mereka terjadi bentrokan di lokasi atau tawuran dan ikut membantu, dan di situ juga korban ikut memegang senjata ini dan berperan aktif. Akibat dari tawuran remaja ini, 3 orang mengalami luka dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Sayang, Cianjur. Polisi akan meminta keterangan ketiganya yang kini masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, para pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang lain tewas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Hairon Syah, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Pembunuh siswi SMP asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang tewas dalam karung goni akhirnya terungkap. Pelaku merupakan pecandu narkoba yang tega membunuh hanya untuk mengambil sepeda motor milik korban. Pelaku pembunuhan sadis seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama AS yang ditemukan tewas dalam karung goni di Dusun 3 Desa Lubuk Basan, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya terkuak. HFN, pria pengangguran 27 tahun ini dengan kejinya tega membunuh AS hanya untuk mengambil sepeda motor milik korban. Pelaku diketahui merupakan pecandu narkoba dan tinggal tidak jauh dari kediaman korban. Dengan sebatang bambu, pelaku menghantam kepala korban dari belakang. Usai pingsan dan terjatuh, pelaku langsung meruda paksa korban. Selanjutnya, pelaku mencekik korban hingga tewas, kemudian memasukkannya ke dalam karung goni dan membuang korban di areal perkebunan sawit. Selain memberikan tembakan di kedua kaki pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor korban dan kayu yang digunakan tersangka memukul korban hingga pingsan. Berdasarkan keterangan tersangka dan juga kita sudah lakukan tes urin positif pengguna narkoba, dan atas pengakuan tersangka sendiri memang malam sebelumnya baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Atas perbuatan keji pelaku, keluarga korban berharap aparat penegak hukum mengganjar perbuatan pelaku dengan hukuman setimpal. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Zulpan Balo, TV One mengabarkan. Perginya putri dari Pak. Pemirsa, hati-hati jika berjalan di tengah hujan yang deras karena pasalnya seorang pejalan kaki terperosok ke dalam gorong-gorong saat hujan deras. Korban ditemukan tewas.
Proses evakuasi korban dilakukan dengan alat berat untuk mengangkat beton penutup selokan. Hujan deras mengguyur wilayah Bantul sejak Minggu sore hingga malam hari mengakibatkan genangan air cukup tinggi di Jalan Wates kilometer 10 Argorejo Sedayu Bantul dan menutupi lubang gorong-gorong yang ada di pinggir jalan tersebut. Saat kondisi jalan banjir dan gorong-gorong tertutup air, seorang pejalan kaki terperosok masuk gorong-gorong dan tenggelam. Sejumlah saksi di lokasi yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong, namun arus air dalam gorong-gorong cukup deras. Proses evakuasi korban yang terperosok dalam gorong-gorong baru dilakukan keesokan harinya menggunakan alat berat. Sejumlah beton penutup diangkat dengan alat berat, kemudian sejumlah anggota Basarnas Yogyakarta melakukan pencarian ke dalam gorong-gorong. Akhirnya korban berhasil ditemukan di antara sampah yang ada di dalam gorong-gorong yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat korban terperosok. Setelah dievakuasi, identitas korban pun terungkap. Korban atas nama Parjono, 53 tahun, warga Tulang Bawang, Lampung. Jadi setelah dibuka menggunakan eskavator, kemudian benar di dalam aliran gorong-gorong itu banyak tumpukan sampah. Terus kita menurunkan personel rescuer untuk mengecek apakah tumpukan sampah-sampah itu dapat korban dan ternyata benar dapat korban. Airnya besar, tidak tahu dia jalan, tapi orang tidak tahu, kita tidak tahu. Cuma yang tahu ada yang jualan gorengan, tahu bahwa ada orang terus ditarik, terus laporan ke Polsek. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita terekam CCTV tertabrak truk yang melintas dari Cilengsi arah Jonggol pada dini hari. Truk yang menabrak kemudian kabur meninggalkan korbannya. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan sebuah truk yang melintas dari arah Cilengsi menuju Jonggol. Terlihat jelas menabrak seorang wanita yang menyeberang di Jalan Raya Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat itu, korban sedang menyeberang namun tiba-tiba sebuah truk yang melintas dengan kecepatan tinggi menabrak wanita tersebut hingga terpental. Truk yang menabrak kemudian melarikan diri. Sementara di lokasi kejadian, arus lalu lintas lumayan ramai dengan rata-rata pengendara berkecepatan tinggi. Untung saja, ada warga sekitar yang menolong korban sehingga tidak terjadi tertabrak ulang. Atas kejadian itu, unit Gakum Satlantas Polres Bogor yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memeriksa sejumlah saksi dan korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Cilengsi. Korban mengalami luka berat pada bagian kepala dan kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina Cilengsi, Kabupaten Bogor. Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cilengsi, tepatnya depan SPBU Kampung Sawah pada jam 04.30, yaitu antara satu unit kendaraan jenis truk melanjutkan perjalanan menabrak seorang penyeberang jalan. Untuk kondisi korban? Kondisi korban mengalami luka terbuka di bagian kepala, luka memar di bagian tangan sebelah kiri, kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Hermina. Pihak kepolisian yang menangani peristiwa tabrak lari ini mengimbau agar sopir truk yang menabrak korban segera melapor ke unit Gakum Satlantas Cilengsi Polres Kabupaten Bogor. Dari Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Parulian Panggabean, TV One mengabarkan. Pemirsa, warga Jambi digegerkan dengan penemuan mayat wanita lansia yang tergeletak
di tengah lapangan sepak bola Dusun Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo. Saat ditemukan, di bagian leher korban ditemukan bekas sayatan senjata tajam. Warga Kabupaten Bungo, Jambi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria tergeletak di tengah lapangan sepak bola pada Senin pagi. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan dan diketahui korban adalah Ibrahim, berumur 60 tahun, warga Dusun Candi, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo, Jambi. Saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, terdapat luka di bagian leher korban yang diduga bekas sayatan senjata tajam. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Haji Hanafi Muaro Bungo guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Betul dalam bukti kita temukan itu luka kanker, pisau karet, kemudian selop, dan tas milik korban. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Datlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Tim khusus dibentuk untuk menyelidiki kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski hingga saat ini orang tua bayi tertukar belum membuat laporan resmi, namun pihak kepolisian akan mengundang kedua belah pihak untuk mediasi sekaligus dimintai keterangan. Kasus dugaan bayi tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyita perhatian publik. Demi mencari keadilan, orang tua bayi diduga tertukar, Muhammad Rauf dan istrinya Feni Selvianti, telah membuat aduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Keduanya juga berencana akan menjalani tes DNA dengan seluruh biaya akan ditanggung oleh pihak Rumah Sakit Islam. Meski hingga kini belum ada laporan resmi, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengaku telah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan. Pihaknya juga telah mengundang kedua belah pihak, baik pasangan Rauf dan Feni maupun pihak Rumah Sakit Islam untuk dimintai keterangan sekaligus mediasi. Untuk saat ini masih berlangsung kegiatan penyelidikannya, dan kami juga tim penyelidik juga sudah melakukan komunikasi dengan orang tua bayi yang meninggal. Namun respon dari pihak keluarganya masih dalam keadaan masih belum bisa ditemui oleh tim penyelidik, masih ada kegiatan lainnya. Untuk laporan resmi belum ada, namun dari hasil proses, namun dari peristiwa kejadian ini, unit PPA dan atas dasar perintah Bapak Kapolres melakukan penyelidikan dan membentuk tim khusus untuk menangani perkara ini. Namun hingga kini Rauf dan Feni belum bisa mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat karena sesuatu hal. Pihak kepolisian berharap kehadiran orang tua bayi yang diduga tertukar dalam proses penyelidikan untuk mengungkap kasus secara terang benderang. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One mengabarkan. Polres Jakarta Pusat melakukan ekshumasi atau penggalian jenazah terhadap makam bayi yang diduga tertukar di RS Cempaka Putih, Jakarta. Pembongkaran makam dilakukan dalam rangka penyidikan untuk memberikan kejelasan status orang tua bayi melalui tes DNA. Proses ekshumasi melibatkan sejumlah pihak termasuk tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sebelumnya pemirsa, orang tua bayi merasa bayinya tertukar karena melihat foto jasad bayi yang berbeda dengan bayi yang ia azani. Harapan apa gitu? Ya alhamdulillah, semoga aja ada harapan yang bisa tercapai Pak. Untuk hasil DNA yang kita harapkan gitu, anak kami yang tertukar itu Pak. Diduga tertukar ya. Mas, kenapa kok yakin itu tertukar? Ya karena kan dari saya ajanin itu wajahnya berbeda Mbak. Yang dengan yang meninggal ini kan dari mulai panjangnya juga beda. Kalau panjangnya dari wajahnya yang anak yang saya ajanin itu nggak ada tai lalatnya, kalau yang meninggal tuh ada gitu.
Ya saya waktu itu saya sempat meminta foto waktu itu kan anak saya tuh setelah saya dipanggil untuk mengazanin, tapi tidak diberikan izin Mbak, gitu. Terus saya waktu itu pas anak saya mau dibawa buru-buru ke NICU, saya langsung sempat dipoto sama video sebentar gitu. Anaknya dibedong semua. Ya anaknya dibedong dan jenis kelaminnya nggak dikasih lihat kayak gitu Mbak. Pemirsa, saat ini Polres Jakarta Pusat melakukan pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di rumah sakit. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan reporter TV One, ada Agam Rizky di TPU Semper Jakarta. Agam Rizky, bagaimana proses dari ekshumasi yang telah berlangsung di TPU Semper? Silakan. Ya, baik Celia, Zinka dan juga pemirsa, memang hingga saat ini Polres Metro Jakarta Pusat bersama dengan tim forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah selesai merampungkan ekshumasi terhadap bayi yang diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Tadi pada pukul 10.30 ini tim forensik bersama dengan Polres Metro Jakarta Pusat ini telah merampungkan pekerjaannya dan tadi sempat dimulai ekshumasi tersebut pada pukul 9 pagi. Dan tadi sempat kami bertanya kepada Kapolres Metro Jakarta Pusat, yaitu Susatyo Purnomo, yang mengatakan bahwasanya pada ekshumasi saat ini memang untuk mengetahui pertama adalah penyebab dari kematian bayi tersebut, yang kedua adalah untuk mengetahui kebenaran orang tua atau dari hasil tes DNA nantinya. Dan Susatyo ini juga mengatakan bahwasanya hasil sampel pada ekshumasi hari ini akan dikirimkan ke Pusdokes Cipinang, Jakarta Timur, dan setelah ini mereka akan mengeluarkan informasi hasil dari ekshumasi tersebut pada 2 minggu mendatang. Dan memang jika dapat kami sampaikan kepada Anda, Celia dan juga Zinka, bagaimana proses ekshumasi yang dilakukan pada pukul 9 pagi tadi, tepat di belakang kami. Ini tadi adalah diberlangsungkan proses ekshumasi tersebut dan terdapat tenda berwarna putih yang sekaligus tempat di mana tim forensik ini melakukan pengambilan sampel dan juga dipantau langsung oleh dua pihak, yaitu orang tua dari bayi yang diduga tertukar ini, kemudian ada perwakilan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan setelah ini memang sudah tidak ada aktivitas di sekitar TPU Semper ini, namun kita juga masih menunggu bagaimana informasi selanjutnya yang akan dikeluarkan oleh Polres Metro Jakarta Pusat untuk hasil dari ekshumasi tersebut. Untuk sementara demikian, Celia dan juga Zinka. Baik, terima kasih Agam Rizky melaporkan langsung dari TPU Semper. Terima kasih Agam, selamat siang dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Lady Aurelia Prabesi bersama dengan Sri Melida didampingi dengan pengacara berinisiatif mendatangi kantor polisi untuk memberi keterangan terkait kasus yang membelitnya. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya, pemirsa. Lady Aurelia Pramesti bersama dengan Sri Meliana didampingi pengacaranya berinisiatif untuk mendatangi kantor polisi memberi keterangan terkait kasus yang membelitnya. Selama 11 jam pemeriksaan, tak kurang dari 35 pertanyaan diajukan penyidik ke mereka terkait dengan kasus pemukulan oleh sopir mereka ke koordinator koas Lady. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Lady Aurelia Pramesti bersama ibunya Sri Meliana terlihat berlari kecil keluar dari Polsek Ilir Timur 2 Kota Palembang, menghindari sorotan kamera dan pertanyaan awak media yang sudah menunggu dari siang hingga tengah malam. Kedua orang tersebut bergegas masuk ke dalam mobil Pajero Sport BG 2022BG untuk pulang ke rumah selepas diambil keterangannya oleh pihak kepolisian. Kronologis bagaimana bisa ada sopirnya dan lain sebagainya, pokoknya seluruhnya. Kenapa sopir bisa masuk ke dalam ruangan? Biasanya nah, itu yang ditanyakan ya Bang. Di luar. Alasannya kenapa? Kalau itu sih tergantung ya, karena apa? Karena pertama sopir ini bukan sekedar sopir, dia memang keluarga. Kalau dengan hubungan dengan ibunya itu bisa dianggap sebagai sepupu. Pemeriksaan ini sendiri dilakukan dari jam 1 siang hingga jam 12 malam. Di antara pertanyaan yang diajukan penyidik adalah bagaimana kronologinya hingga ada sang sopir di dalam kafe bersama dengan ibunda Lady.
selama ini kami sudah beberapa kali mediasi, tapi belum bisa bertemu, dan juga kita sudah melakukan si Lady juga sudah WA pribadi kepada si Lutfi permohonan maaf, tapi belum dijawab. Sebelumnya kasus ini sendiri bermula terkait permasalahan jadwal piket koas dokter akhir tahun antara Lady dan koordinator koasnya Lutfi yang berujung pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh sopir keluarga Lady. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbaharui informasi terkait kasus penganiayaan Dr. Koas, sudah ada rekan kami Syamsul Rizal yang akan mengabarkan secara langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Rizal, bagaimana dengan perkembangan dari kasus ini di sana? Ya, Sela, jika selamat siang. Ya, saya kabarkan terakhir dari kasus pemukulan terhadap Koas Lutfi oleh salah satu oleh driver Ibu Lady. Ya, terakhir dua saksi diperiksa oleh unit 5 Jatan Gas Polda Sumsel pada jam 1 siang kemarin hingga 12 malam. Dari hasil pemeriksaan itu ada 35 pertanyaan yang dilancarkan oleh unit pemeriksaan kedua saksi. Terkait materi yang dipertanyakan adalah sebelum dan sesudah kejadian, pasca kejadian, bahkan keberadaan dari sang sopir ada di dalam KP. Namun dari pihak pengacara sendiri mengatakan sang sopir berada di dalam KP itu merupakan masih saudaranya Ibu Lady yang dari sebelah nenek sama nenek. Jadi sehingga tidak ada kemungkinan sang sopir mendekat untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam KP. Dari pengacara pun mengatakan bahwa untuk mediasi perdamaian pun sudah dilakukan kepada keluarga Lutfi, bahkan hingga sekarang belum ada jawaban untuk ada mediasi perdamaian. Usaha pun sudah dilakukan. Ya, Jika. Oke, Rizal, selain ibu dari Lady dan juga Lady yang dimintai keterangan, apakah ada saksi lainnya yang kemudian dimintai keterangan di Polda? Ya, sejauh ini para saksi sebelumnya sudah diminta keterangan, baik Lutfi, korban sendiri, bahkan teman Lutfi, salah satu koas, untuk pegawai KP sendiri. Kemarin malam Lutfi dan Tika dan koas dan Ibu Lina dimintai keterangan. Untuk kedepannya pihak polisian akan mengumpulkan bukti-bukti pendukung lainnya untuk melengkapi berkas perkara sang driver yang ditetapkan tersangka hingga ditahan di Polda Sumatera Selatan ini. Ya, jika Lisa. Baik, Rizal, lalu bagaimana dengan dari pihak keluarga korban? Apakah sudah menemui keluarga Lady, terutama dengan Lady-nya sendiri dan juga ibunya? Dari pihak Lady sendiri melalui pengacaranya sudah melakukan beberapa upaya untuk melakukan mediasi. Bahkan Lady sempat mechat Lutfi sendiri permohonan minta maaf untuk mediasi menyelesaikan permasalahannya. Namun hingga kini dari korban sendiri belum ada jawaban untuk membalas chat dari sang koas ke Lutfi. Namun usaha untuk mediasi terus akan dilakukan sehingga penyelesaian perkara ini cepat tuntas. Ya, sekali ya. Oke. Baik, Rizal, dari pemeriksaan selama 11 jam kemarin, apakah ada kemungkinan nantinya keduanya akan dimintai keterangan kembali begitu di Polda? Terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan kemarin kedua orang itu, untuk selanjutnya informasi dari pihak kepolisian belum ada. Sampai sekarang apakah akan dipanggil ulang, melengkapi berkas, apa hanya pemeriksaan itu saja. Kedepannya nanti kita konfirmasi ulang ke Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan. Jessica. Baik, Samsul Rizal, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Polda Palembang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini masih sama kasus penganiayaan Dr. Koas Universitas Sriwijaya berbuntut panjang. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana memanggil ayah Lady Prabesti, yaitu Dedi Mandarsyah.
Ayah Lady adalah Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR Kalimantan Barat. Pemanggilan tersebut dilakukan KPK setelah kasus penganiayaan terhadap Dr. Koas Unsri Muhammad Lutfi viral di media sosial. Netizen pun menguliti latar belakang orang tua Lady, mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsri, termasuk LHKPN sang ayah yang mencapai 9,4 miliar rupiah. Tapi kemungkinan dipanggil itu... Ayah Lady terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 31 Desember 2023. Pemanggilan terhadap Dedi Mandarsya dilakukan untuk mengklarifikasi LHKPN tersebut. Ketua KPK sementara Nawawi Pemolango menyatakan analisis LHKPN biasanya dilakukan 2 hingga 3 hari kerja. Ada klarifikasi terhadap LHKPN yang bersangkutan. Itu akan berapa lama sih Pak prosesnya gitu? Biasanya cepat aja sih, 2-3 hari. Tapi kemungkinan dipanggil itu kalau gimana Pak kondisinya? Biasanya kalau klarifikasi pasti atau tergantung hasil? Tergantung kayak apa, kalau ada hal yang perlu dilakukan konfirmasi mereka akan tahu. Pemirsa, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengistirahatkan sementara kegiatan perkuliahan Lady Aurelia dan Lutfi. Ya, hal ini terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang tengah ditangani Polda Sumatera Selatan di mana Lutfi menjadi korban. Pihak fakultas belum memastikan sampai kapan pemberhentian sementara keduanya berlaku. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya akan memeriksa secara seksama apa yang sebenarnya terjadi untuk memutuskan kelanjutan status perkuliahan Muhammad Lutfi Hadihan dan Lady Aurelia Pramesti. M. Lutfi menjadi korban penganiayaan sopir Lady menyusul keberatan Lady atas jadwal piket jaga rumah sakit di masa akhir tahun yang diatur oleh Lutfi. Lady awalnya mengeluh ke ibunya, Sri Meliana, yang kemudian ditemani sopirnya datang melabrak Lutfi. Pak, kalau teknis jaga piket itu sepenuhnya tanggung jawab Koas senior atau gimana? Apa perlu koordinasi dengan Fakultas Kedokteran atau atasannya? Pasti. Jadi begini, kita sudah punya aturan akademik bahwa memang kita berikan kebebasan bagi mereka untuk mengatur sendiri jadwal jaga, ya. Dan itu kita percayakan kepada chip dari koasnya masing-masing. Tapi tentu saja setiap jadwal jaga itu berdasarkan kesepakatan mereka. Nah, tentu saja setelah mereka sepakati, maka mereka harus melapor ke koordinator dari rotasi tersebut. Koordinator dari, misalnya dalam kasus ini kan bagian anak ya, ya itu harus lapor ke dosen koordinator yang mengatur rotasi tersebut. Setelah itu di ACC, baru rotasi jaga tersebut berlaku. Jadi tidak selepasnya mereka sendiri, kita tetap mengawasi. Dan kita harus yakinkan bahwa mereka sudah ada kesepakatan untuk itu. Kadang-kadang kan dinamika deh. Karena jadwal jaga itu kan tidak bisa fix. Ya kan, waktu kerja itu kan bisa 25 hari. Terus yang bertugas mungkin 4 kelompok, berarti kan harus ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, itu kadang-kadang kan terjadi negosiasi di antara mereka. Ya, mungkin ada yang oke, sepakat deh kalau seperti ini nanti saya lebih, tapi nanti sesi berikutnya saya dapat yang lebih ringan. Itu biasanya ada kesepakatan. Pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi untuk Anda mengenai di Bolaang, Mangondo Timur, Sulawesi Utara. Seorang anak usia 12 tahun jadi korban penyiksaan setelah diduga mencuri. Informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Lagi-lagi seorang anak usia 12 tahun jadi korban penyiksaan setelah dituduh mencuri. Kali ini pemirsa menimpa remaja di bawah umur di Bolaang, Mangondo Timur, Sulawesi Utara. Ia diikat oleh seorang pengusaha tambang yang ilegal lalu diceburkan ke kolam ikan setelah korban mengaku mencuri uang. 55 juta. 55 juta? Itu kapan itu? Belum lama ini.
Bocah ini hanya bisa pasrah saat tertangkap oleh seorang bos tambang di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang Mongondo Timur. Kebiadaban Ali Kenter dimulai saat ia mengikat anak berinisial RPM yang berusia 12 tahun dengan tali. Saat RPM diinterogasi dengan semena-mena, terlihat kaki bocah itu ditarik-tarik. RPM pun mengaku sudah beberapa kali mencuri uang Ali Kenter bernilai 20 hingga 55 juta rupiah. Ali Kenter bersama dua anak buahnya lalu menyeret RPM hingga kepala bocah itu terbentur pinggiran beton. Ali Kenter dan gerombolannya terus menyeret kaki RPM hingga bocah itu terbentur berkali-kali di anak-anak tangga beton dan terus diseret hingga ditenggelamkan di kolam ikan. Tinggal ambil soalnya enggak? Masih ada, enggak. Berapa puluh juta lipangan di situ? Yang begitu, 20 lebih. 20 juta mengaku dari mana itu aja? Ada di rumah. Berapa banyak itu? Hah? Keluarga mengamuk karena kekejaman Ali Kenter terhadap korban sudah melebihi batas kemanusiaan. Orang tua korban sendiri bekerja di rumah Ali Kenter. Saat peristiwa penyiksaan, orang tua korban mencoba menyelamatkan RPM namun dihalang-halangi oleh Ali Kenter. Ali Kenter mengancam orang tua korban untuk tidak meninggalkan rumah Ali sampai orang tua korban mengganti seluruh uang yang dicuri oleh anaknya itu. Pada Sabtu pagi, orang tua korban dan korban berhasil kabur, lalu melaporkan kekejaman Ali Kenter ke polisi. Dari Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang bocah 12 tahun di Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara ini mengalami penyiksaan setelah dipaksa mengaku mencuri uang milik bos orang tuanya. Ya, berikut adalah penyiksaan yang dilakukan pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan polisi. Kemudian pelaku langsung mengambil tali gorden dan kemudian membawa korban ke gazebo. Sesampainya di gazebo, pelaku langsung mengikat korban dengan tali gorden kedua tangannya dan kedua kakinya dan dibantu oleh lelaki Alfian Timbuleng. Dan kemudian digantung kaki di atas dan tangan di bawah, digantung di tiang balak rumah. Setelah itu pelaku mengambil sendal dan digunakannya pada waktu itu dan langsung ditamparkannya ke bagian diri korban, tepatnya di bagian tangan pada diri korban, dan juga pada saat itu pelaku mengambil sangkur dengan maksud menakut-nakuti korban agar korban mengakui akan perbuatannya, mencuri uang dan juga memukulkan gagang sangkur ke bagian kepala diri korban dengan kaki hingga mengena di bagian pinggul belakang dari diri korban. Kemudian pelaku membuka tali gorden yang diikat di batang balak rumah dan kemudian didorong ke kolam yang berada di depan rumah Bomil di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolting. Setelah itu pelaku lelaki Ali Jindang alias Alken mengambil korban yang berada di kolam dan kemudian menganiaya lagi dengan cara menampar dengan tamparan tangan terbuka hingga mengena di bagian pipi wajah diri korban. Setelah itu korban diperintahkan oleh lelaki Ali Jindang alias Alken untuk digantikan baju yang telah basah. Dan kemudian korban duduk di lantai dekat dengan pelaku dan pelaku menanyakan agar uang yang dicuri dari korban agar dikembalikan, dan kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan lagi dengan menggunakan tendangan kaki hingga mengena di bagian pinggul dan samping kepala kanan. Pemirsa, korban penyiksaan di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Sulawesi Selatan saat ini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Selain menderita luka lebam di sekujur tubuh, korban juga mengalami trauma hebat. Beginilah kondisi RPM, remaja 12 tahun korban kebiadaban Ali Kenter, seorang bos tambang ilegal di Desa Lanut, Kecamatan Modayak, Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. RPM masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Profesor Kandau, Manado.
Meski kondisinya berangsur membaik, namun korban masih menunggu hasil ronsen dan CT scan. Yang luka itu yang bengkak sebelah dada, ronsen itu, baru bekas sayatan sebelah kanan telinga ini, sayatan pakai sangkur, baru ini bengkak dengan ini tanda tali, cambukan tali, baru belakang. Baru dada ini diinjak tanda, tapi sekarang tinggal sini yang bengkak dengan belakang. Baru sini masih ada yang merah sih. Anak yang satu kondisinya bagaimana? Nah, kalau anak yang satu itu telinga sebelah kiri, disayat pakai sangkur lagi. Baru di bibir ini di atas luka itu, baru belakang akibat apa? Kena tali, dicambuk pakai tali nilon. Keluarga berharap Ali Kenter dan anak buahnya mendapat hukuman yang setimpal. Sebelumnya 2 remaja kakak beradik ini disiksa usai dituduh mencuri uang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kesal puluhan tahun tidak kunjung diperbaiki, belasan emak-emak di Kabupaten Lebak, Banten mengamuk dan menutup jalan akses menuju sejumlah wilayah kampung dan tempat pembuangan sampah akhir. Mereka menuntut jalan rusak tersebut segera diperbaiki. Seperti inilah aksi unjuk rasa yang dilakukan belasan emak-emak warga Kampung Dengung Timur, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Maja, Lebak, Banten. Hal tersebut dilakukan lantaran kesal puluhan tahun jalan rusak tidak kunjung diperbaiki. Mereka kemudian beramai-ramai turun ke jalan menuntut agar jalan yang rusak tersebut dapat segera diperbaiki. Dengan membawa alat musik rebana serta poster, para emak-emak ini memblokade akses jalan menuju sejumlah wilayah kampung mereka. Tidak hanya itu, warga juga menanami padi di jalan rusak tersebut. Diketahui selain digunakan sebagai mobilitas warga sehari-hari, jalan ini juga merupakan akses jalan menuju tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA, serta salah satu pabrik triplek yang beroperasi setiap hari di kawasan tersebut. Warga mengaku resah dan marah karena jalan tersebut kondisinya sudah rusak parah dan tak kunjung diperbaiki, sehingga mengganggu kenyamanan pengendara terutama anak-anak saat pulang pergi ke sekolah, sehingga mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan. Kami dari warga masyarakat Dengung Timur khususnya yang keadaan jalan seperti ini, cuma kami meminta jalan tersebut ini diperbaiki. Siapapun yang berhak untuk memperbaiki jalan tersebut itu terserah. Yang penting kami warga di sini merasa nyaman. Semakin dibiarkan. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 pemotor tewas bersimbah darah di jalan usai terlibat kecelakaan dengan truk roda 6 di Jalan Panampu, Kota Makassar. Rekaman amatir warga memperlihatkan 2 pengendara sepeda motor tergeletak usai terlibat kecelakaan dengan kendaraan truk roda 6. Menurut kesaksian warga, suara benturan keras terdengar saat arus lalu lintas lenggang. Warga yang kaget mendatangi lokasi telah menyaksikan keduanya tergeletak tewas seketika. Sedangkan supir truk yang terlibat kecelakaan dengan korban sontak kabur melarikan diri usai banyaknya warga yang berdatangan hingga sempat dalam pengejaran sejumlah warga. Celia. Pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka disabilitas IWAS alias Agus bertambah menjadi 17 orang.
Sebanyak 9 dari 17 korban telah memberikan keterangan kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Penyidik kepolisian terus berkoordinasi dengan tim jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk melengkapi berkas perkara dugaan pelecehan seksual dengan tersangka disabilitas IWAS alias Agus. Jumlah korban yang melapor ke Komisi Disabilitas Daerah NTB kini mencapai 17 orang. Sebanyak 9 dari 17 orang korban sudah memberikan keterangan kepada penyidik di Treskrimum Polda NTB. Ya, untuk yang melapor memang per tanggal 10 Desember itu 15 korban gitu yang tadi dikatakan yang sudah di BAP 1 korban, 4 korban lainnya yang di BAP dan ada BAI 2 anak gitu. Nah, kemudian itu jadinya 9. Nah, kemudian muncul setelah tanggal 10 Desember itu kami tampung dari tim pendamping ada 2 korban lagi begitu. Nah, itu kami sedang identifikasi lebih lengkapnya kayak gimana, apakah memang hal yang serupa dialami oleh kedua korban. Polda NTB kini tengah mendalami lebih dalam kasus ini agar keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Sejumlah korban juga sudah mendapatkan pendampingan untuk membuat laporan resmi. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menerima kembali berkas perkara tersangka disabilitas IWAS alias Agus yang disempurnakan penyidik polisi berdasarkan hasil penelitian tim Jaksa Penuntut Umum. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat hingga saat ini belum menerima kembali berkas perkara tersangka tunadaksa dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus setelah sebelumnya dikembalikan Jaksa Penuntut Umum untuk disempurnakan. Tim jaksa peneliti memberikan petunjuk kepada penyidik agar sejumlah poin berkas perkara disempurnakan, mulai dari penambahan keterangan saksi ahli seiring terus bertambahnya korban, termasuk barang bukti percakapan elektronik serta bukti rekaman CCTV yang diambil dari penginapan. Itu, tapi sampai saat ini kami belum menerima berkas perkara, pengembalian berkas perkara. Dan juga kami ada tambahan permintaan keterangan-keterangan ahli dan saksi lainnya. Tentunya saya sampaikan tadi ada korban-korban lain. Jaksa Penuntut Umum juga nantinya akan menitik beratkan penyusunan dakwaan dengan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kejaksaan Tinggi NTB juga telah menyiapkan 5 jaksa penuntut umum untuk mendakwa tersangka IWAS alias Agus di persidangan nanti. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, sudah bersama kami Ibu Enen Sribanom selaku Kepala Kejaksaan Tinggi NTB. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak. Baik, Ibu, bagaimana status berkas Agus saat ini, Bu? Apakah sudah ada proses lebih lanjut? Kemarin tanggal 29 tanggal 6 Desember 13 Desember berkas perkara kami kembalikan. Kemarin sore itu penyidik Polda sudah menyerahkan kembali berkas ke kejaksaan. Seperti itu posisi berkasnya. Baik, Bu Enen, setelah dikembalikan, apa kemudian yang kurang dari berkas tersebut? Sampai saat ini kami sedang melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, terhadap petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan. Sampai saat ini pun kami terus melakukan koordinasi dengan Polda dan juga KDD maupun kepada Lapas terkait dengan kesiapan-kesiapan ke depan penanganan perkara tersebut. Baik, Ibu, adakah yang harus diperbaiki atau mungkin ditambahkan, Bu, dalam berkas-berkas tersebut? Dalam perkara tersebut yang perlu sebenarnya berkas perkara ini kalau kita melihat secara umum sudah memenuhi unsur semua,
Namun demikian kami ingin penanganan perkara ini bisa kami melakukan penuntutan dalam persidangan itu bisa optimal dan maksimal. Contoh dalam laporan media disampaikan bahwa korban itu tadi yang saya sudah dengar, yang kita ketahui bersama bahwa korban itu sampai belasan gitu. Namun demikian dalam berkas perkara yang kami terima saat ini hanya 5 orang. Karena apa? Itu kaitannya untuk nanti pada saat kita melakukan penuntutan, makin dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, tentunya ada pemberatan tuntutan. Pertama itu. Selain itu, kami juga kan tidak hanya memperhatikan terhadap si tersangka, namun juga kami juga memperhatikan juga bagaimana perlindungan terhadap korban dan pemenuhan hak-hak korban. Itulah yang kemudian kita lakukan penyempurnaan berkas, bagaimana misalnya hak-hak korban, baik restitusinya maupun pengobatan daripada traumatik yang mereka terima dari korban, ataupun juga terhadap saksi-saksi yang kami berikan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, saksi-saksi ahli seperti itu. Oke, Bu Enen, dari 17 korban, 5 korban ini sudah memberikan keterangannya. Apa kemudian yang membuat korban lainnya ini belum memberikan keterangan? Apakah ada kendala? Mereka belum mau melakukan pelaporan, karena seperti kita ketahui bahwa korban-korban pelecehan seksual itu memang memiliki traumatik sendiri, dan juga ada kekhawatiran terhadap identitas mereka yang kemudian akan terungkap, dan itu akan akan membuat dirinya merasa tidak nyaman ataupun merasa masa depannya terkait terbaik apa yang dia terima itu menjadi hambatan kemudian untuk mereka ke depan, seperti itu biasanya. Gitu. Memang ada keberatan ada salah satu yang korbannya itu anak di bawah umur yang orang tuanya merasa keberatan untuk dimintai keterangan gitu. Namun demikian terhadap 17 korban yang melakukan pelaporan, ya, itu telah dilakukan pendampingan oleh contohnya KPA, pemerhati perempuan untuk dilakukan pendampingan terhadap mereka seperti itu. Baik, Ibu Enen, mengingat ini korban ada yang di bawah umur, apakah kemudian nanti proses penuntutan kepada pelaku ini Agus menjadi semakin berat dibandingkan dengan korban-korban lainnya yang diketahui sudah dewasa? Tentunya karena memang ini tersangka Agus ini melakukan beberapa kali perbuatan, lebih dari 1 kali terhadap korban-korbannya banyak, tentunya kami akan melakukan tuntutan dijuntokan dengan pasal 65, yaitu perbuatan yang berulang, berlanjut, atau biasanya kita sebut dalam konkursus idealis. Jadi untuk tuntutan itu akan diperberat menjadi tambah 1/3. Pertama itu. Kedua, terhadap apabila nanti ada korban anak yang kemudian memang nyatanya memang ada masuk dalam berkas perkara, ini kan belum ada dalam berkas perkara. Tentunya selain kita lakukan penuntutan dengan undang-undang TPKS, ada juga alternatif dengan undang-undang perlindungan anak gitu. Undang-undang di mana di dalam undang-undang perlindungan anak itu ancaman hukumannya lebih berat daripada undang-undang TPKS seperti itu. Bu Enen, terkait dengan kasus ini, apa saja kemudian persiapan yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi? Apakah sudah menentukan siapa yang akan menjadi jaksa penuntutnya nanti?
kami sudah menunjuk 6 orang jaksa, di mana dari 6 orang jaksa ini diketuai oleh jaksa penuntut umum Bapak Riki, itu adalah koordinator di bidang pidum, ada kasihnya juga, ada kasih pidum, ada juga jaksa penuntut perempuannya itu Ibu Dina, gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Enen atas waktunya pada siang hari ini, Bu. Selamat siang. Dan pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan ke kabar lainnya, pemirsa. Warga Dukuh Gumantung, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, terpaksa harus menyeberangi arus sungai yang deras sejak jembatan ambruk di tahun 2017 silam. Warga, khususnya anak-anak sekolah, berharap pemerintah kembali membangun jembatan yang menjadi akses utama lebih dari 700 kepala keluarga. Sekitar 720 kakak atau lebih dari 1.000 warga Dukuh Gumantung, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Brebes, Jawa Tengah, sejak jembatan yang menjadi akses utama menuju Kecamatan Tonjong ambruk sejak tahun 2017 silam. Aksi berbahaya para pelajar yang tampak digendong orang tuanya menyeberangi sungai bahkan viral di media sosial. Mengantisipasi bahaya yang mengancam nyawa, warga setempat berinisiatif membuat gondola atau kereta gantung dengan cara diderek untuk bisa menyeberangkan warga dan anak-anak menuju sekolah. Gondola tersebut bisa menampung hingga 6 orang. Meski menakutkan menyeberangi sungai berarus deras, namun warga tidak memiliki pilihan, lantaran jalan memutar ke jembatan yang lain jaraknya sangat jauh. Kalau pas deras kayak gini takut nggak? Takut. Kadang digendong apa nyebrang sendiri? Kadang digendong, kadang nyebrang. Nama alatnya apa ini? Gondola, Pak. Gondola ya? Ini sejak apa sebenarnya sudah ada? Sejak tahun kemarin. Sejak tahun kemarin. Baru dioperasikan. Ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya ya biar mempermudah nyebrang kali. Oh nyebrang ya? Memang arusnya deras ya Mas? Arusnya deras. Mas, kalau misalkan nyebrang kan kasihan anak-anak sekolah. Nggak cuma kasihan anak sekolah, kita juga kalau nyebrang itu kan susah. Pemerintah sebenarnya sudah beberapa kali membangun jembatan di lokasi jembatan yang ambruk, namun selalu terputus terbawa arus sungai yang deras. Warga berharap pemerintah secepatnya bisa membangun di sekitar lokasi yang tidak jauh dari jembatan lama yang ambruk. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, jembatan yang putus ini membuat anak-anak sulit untuk menuju ke sekolah atau menyeberangi sungai. Dan untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana, sudah ada rekan kami Trihandoko langsung dari depan Sungai Brebes. Trihandoko, silakan dengan laporan Anda bagaimana kondisi di sana. Apakah masih ada anak sekolah yang menyeberangi melewati gondola? Terima kasih. Selamat siang, Valia dan singkat serta pemirsa. Dapat saya kabarkan bahwa saat ini saya berada di lokasi ya, di mana di sekitar lokasi ini dulu pada tahun 2017 silam itu pernah ada jembatan namun ambruk. Pemkab sebenarnya sudah beberapa kali, 4 kali melakukan perbaikan atau pembangunan jembatan, tapi selalu terbawa oleh arus sungai yang sangat deras. Tidak ada pilihan lagi, warga terpaksa menyeberangi sungai, bahkan di saat arus sungai atau volume sungai tinggi itu terpaksa anak-anak sekolah digendong oleh warga lainnya maupun oleh pihak orang tuanya. Selanjutnya untuk mengantisipasi karena sangat berbahaya, pihak desa maupun warga itu berinisiatif membuat kereta gantung atau dikenal dengan istilah gondola. Gondola itu bisa menampung 6 orang supaya dari pedukuhan yang satu dari Dukuh Gumantung menuju ke kecamatan biar mereka itu tidak terkena air. Selanjutnya sebenarnya video yang viral beberapa waktu yang lalu itu di media sosial itu terjadi beberapa termasuk sudah lama itu sebelum pemerintah desa maupun warga itu membangun gondola ini.
dapat Baik. kami kabarkan kembali. Ya gimana Mbak? Ya silakan dilanjutkan. Oke. Trihandoko, mungkin apakah sudah ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki jembatan? Karena tadi Anda sempat sebutkan bahwa sudah dibuatkan gondola oleh pemerintah setempat. Bagaimana dengan jembatan pengganti yang cukup kokoh untuk membantu menyeberangi, untuk membantu warga dan anak-anak menyeberangi sungai? Oke. Sebenarnya TNI ya dari Kodim 0713 Brebes itu sebenarnya sekitar 7 kilometeran dari lokasi ini itu sudah membangun jembatan gantung yang dinamakan dengan jembatan merah putih 1 Mbak. Itu di mana jembatan merah putih itu dibangun yang merupakan program unggulan dari Bapak Pangdam 4 Diponegoro. Ya, namun meskipun jembatan gantung itu sudah berfungsi bisa digunakan, namun warga di Duku Kumantung ini jarang melintasi dikarenakan salah satu penyebab adalah akses jalan menuju ke jembatan. Makanya pada tahun 2025 mendatang, Pemkab sudah berkoordinasi dengan pihak perhutani akan memakai lahan dari perhutani untuk digunakan membuat jalan menjadi akses warga dan direncanakan pada triwulan ketiga pada bulan Januari ataupun bulan Februari mendatang, Mbak. Baik, Trihandoko, terima kasih laporan langsung Anda dari Brebes, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Akibat cuaca buruk dan mengalami kebocoran, sebuah kapal nelayan tenggelam di perairan Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Inilah detik-detik kapal nelayan tenggelam di perairan Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Dari rekaman video milik warga, para nelayan berusaha menarik kapal dengan sejumlah perahu. Namun sayang badan kapal yang separuh tenggelam tidak mampu diselamatkan. Kapal sempat terbawa arus cuaca buruk menuju tengah lautan yang cukup jauh dari dermaga. Diduga tenggelamnya kapal nelayan tersebut lantaran banyaknya air masuk ke dalam kapal dan adanya kebocoran di lambung kapal. Namun tidak ada korban jiwa pemirsa dalam musibah tersebut. Hari ini sampai 3 hari ke depan itu BMKG mengeluarkan untuk cuaca buruk, angin mencapai 20 knot, tinggi gelombang sampai 2,5 meter untuk perairan wilayah Pati, Rembang. Himbauan bagi para nelayan untuk saat musim penghujan ini cuaca mulai angin barat itu untuk selalu yang pertama adalah pengecekan armada untuk melaut, terus juga harus selalu update yang cuaca dari BMKG. Pemirsa, aksi pencurian uang kotak amal terekam CCTV masjid di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari rekaman kamera CCTV terlihat pelaku menggunakan alat pemotong berukuran besar untuk merusak gembok. Kotak amal Masjid Jami Baitul Mutakin, Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dibobol maling. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku memastikan kondisi masjid dalam keadaan sepi dan juga melihat uang sumbangan di dalam kotak amal. Pelaku kemudian kembali dengan memakai helm dan tang besar untuk memotong gembok kotak amal masjid dan menguras uang yang diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Lantaran kotak amal tersebut belum dibuka sejak lama. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, lomba kereta peti sabun yang pamornya melegenda di Jawa Barat pada tahun 1950 hingga 1980-an kini dihidupkan kembali untuk bernostalgia bagi pesertanya. Dipusatkan di pintu masuk Sabuga, Kota Bandung, lomba kereta peti sabun ke-11 bertajuk Gorolongkeun Weh ini diikuti oleh 120 peserta balapan dengan lintasan sepanjang 250 meter. Berbeda dari tahun sebelumnya, balapan kereta peti sabun di Sabuga tidak lagi menggunakan start rem
untuk digunakan pembalap dalam memacu tunggangannya. Jalanan di depan gedung Sabuga yang memiliki medan menurun plus 2 belokan menjadi tantangan tersendiri bagi pembalap untuk bisa menjadi yang tercepat. Sekali lagi nomor 174, 73, 11, 77, 45, 2, 3, 45, 17, 30, 9 dan nomor 7. Silakan line up di junction untuk pemasangan transponder. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan, lomba kereta peti sabun ini tak hanya sekedar perlombaan. Lomba ini juga menjadi ajang kreativitas dalam merancang kendaraan unik tanpa mesin. Lomba kereta peti sabun. Pemerintah Jawa Barat menyambut baik lomba kereta peti sabun ke-11 ini bisa menunjukkan bahwa Bandung dan juga Jawa Barat pernah dalam kreativitas. Tadi saya lihat kendaraannya juga sudah lebih lagi. B memastikan lomba kereta peti sabun akan menjadi event tahunan di Kota Bandung. Upaya ini dilakukan supaya sektor pariwisata di Kota Kembang makin memikat kunjungan wisatawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta di Solo, Jawa Tengah menyelenggarakan kirab budaya dalam rangka Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara 2024. Kirab digelar meriah dengan menampilkan seni budaya kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai eksistensi keberadaan mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kirab dalam rangka Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara 2024 diikuti 2.500 peserta dari berbagai kerajaan dan kesultanan serta komunitas adat Nusantara. Kirab dimulai dari Taman Sriwedari dan berakhir di alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta dengan menempuh jarak sekitar 3 km menyusuri Jalan Slamet Riyadi Solo. Kirab berlangsung meriah. Rombongan terdepan pasukan pengibar bendera disusul Brigada Korps Musik Prajurit Keraton. Tak kalah meriah, penampilan sejumlah pasukan dari paguyuban Kawula di Jepara, Ponorogo, Pacitan, Malang, Grobogan, Lampung, dan sebagainya. Seluruh peserta menampilkan keindahan dan keberagaman budaya Nusantara dengan kekhasan pakaian adat daerah masing-masing. Tiba di alun-alun utara, peserta disambut penampilan reok Ponorogo di depan panggung kehormatan di halaman Bangsal Pagelaran. Kegiatan ini merupakan bentuk eksistensi keberadaan kerajaan dan kesultanan di Indonesia. Dan tujuannya kita itu hanya memperlihatkan eksistensi kita, bahwa kita itu masih ada di negara ini yang didirikan oleh leluhur kami ini. Festival Seni Budaya Kerajaan Nusantara digelar selama 2 hari. Banyak rangkaian acara yang digelar seperti wayang kulit semalam suntuk, seminar budaya nasional, dan lainnya. Festival juga digelar untuk memperingati 3 momen penting sekaligus, yaitu ulang tahun ke-93 Paguyuban Kawula Karaton Surakarta, ulang tahun ke-5 Majelis Adat Kerajaan Nusantara, dan Festival Adat Kerajaan Nusantara yang ketiga. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih siapkan ragam informasi menarik untuk menemani siang hari Anda. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pekerja warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digegerkan dengan kemunculan ular besar yang bersembunyi di atas atap. Proses evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung dramatis. Para pekerja di warung apung Jalan Letda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, digegerkan dengan kemunculan ular besar sepanjang 3 meter yang bersembunyi di atas atap.
Aku malah khawatir ada. Pemilik warung meminta bantuan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban untuk mengevakuasi ular jenis piton tersebut. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas kesulitan menangkap ular karena hewan pemangsa ini melilitkan tubuhnya di celah atap dapur dan beberapa kali menyerang petugas. Kondisi ini memaksa petugas harus naik menarik ekor ular agar lilitannya dapat terlepas. Di waktu yang sama, petugas juga mendapat laporan adanya ular piton yang masuk ke kandang ternak dan memangsa 1 ekor ayam milik Kasirin, warga desa Tuwiriwetan, Kecamatan Merakura, Kabupaten Tuban. Selanjutnya petugas berhasil menangkap ular tersebut dan dibawa ke penangkaran. Sepertinya tren, jadi banyak ular yang mungkin karena banjir dan lain sebagainya ya, banyak yang naik mencari tempat-tempat yang tinggi, termasuk masuk ke pemukiman, termasuk yang ke plafon itu. Karena warung ngapung di Ledak Sucipto itu kan dekat persawahan ya. Kemudian beberapa hari ini kan hujan deras, kemudian banjir. Nah, kemungkinan itu karena kalau hanya dia di lahan tanah itu banyak orang, mungkin dia kemudian cari tempat yang aman, tapi ternyata masih ketahuan kan begitu. Ular-ular yang ditangkap tersebut dievakuasi ke tempat penangkaran kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Buat orang sakit, Mas. Tahu. Pemirsa, dari Tuban, Jawa Timur kita beralih ke Gianyar, Bali, di mana gajah penghuni kebun binatang di Gianyar, Bali hanyut terseret banjir. Gajah betina malang ini ditemukan dalam kondisi mati 2 km dari posisi awal. Gajah berusia 30 tahun ini terekam kamera warga saat terseret arus banjir pada Senin kemarin. Saat kejadian, gajah bernama Molly sedang dipandu oleh pawangnya menuju areal kandang gajah di kebun binatang Bali Zoo. Bangkai gajah dievakuasi dari Desa Guang, Kecamatan Sukawati, Gianyar untuk dikubur di kebun binatang. Ya, pemirsa, kita ke Makassar, di mana seorang balita laki-laki berusia 3 tahun ditemukan meninggal dunia usai terjatuh dan tenggelam di dalam saluran air sedalam 70 cm di Jalan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video amatir ini terekam detik-detik warga mengevakuasi jasad seorang balita laki-laki berinisial NRM berusia 3 tahun yang ditemukan tewas tertelungkup di dalam saluran air di Jalan Kapasaraya, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jasad korban yang sudah terbujur kaku ini kemudian diserahkan ke pihak keluarga yang rumahnya tidak jauh dari lokasi kejadian. Isak tangis orang tua dan keluarga pun tidak terbendung saat jasad korban dibawa ke rumah duka. Sebelumnya, orang tua dan keluarga sempat mencari keberadaan korban yang tak kunjung pulang usai pamit untuk bermain hujan pada Senin siang. Kehilangan korban pun sempat diumumkan pihak RT RW setempat melalui pesan singkat di grup WhatsApp hingga membuat warga beramai-ramai mencari korban.
Dari keterangan warga sekitar, terakhir kali korban terlihat oleh warga sedang bermain hujan seorang diri di dekat saluran air saat hujan deras. Warga menduga korban terjatuh dan tenggelam hingga terseret air banjir di dalam saluran air sedalam 70 cm. Setelah dilakukan pencarian selama kurang lebih 6 jam lamanya, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan tubuhnya terbujur kaku di dalam saluran air. Lokasi Kapasan Raya terjadi adanya anak kecil yang meninggal dunia akibat jatuh di got, di mana pada saat beberapa saksi menyampaikan saat hujan bermain hujan, kemudian jatuh di got, akhirnya ditemukan oleh warga di dalam got dalam keadaan meninggal dunia. Saat ini, jasad korban masih disemayamkan di rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, pencuri sepeda motor di jembatan tol Suramadu digerebek oleh anggota kepolisian Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur di rumahnya. Dalam penggerebekan, petugas sempat kesulitan sebelum akhirnya pelaku tertangkap. Sejumlah petugas gabungan dari Satreskrim Polres Bangkalan dan Polsek Sukolilo melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku pencurian sepeda motor di rumahnya di Desa Sendenglaok, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dalam penggerebekan berlangsung, petugas sempat kesulitan lantaran pelaku tidak kunjung ditemukan di lokasi. Petugas kemudian berupaya mencari pelaku ke rumah lain, tak jauh dari lokasi penggerebekan. Tak lama kemudian, pelaku akhirnya ditemukan bersembunyi di sebuah rumah semi permanen hingga petugas menangkapnya. Penangkapan ini berawal saat tahun 2023 lalu, petugas menemukan mayat pria berinisial FR di pesisir selatan Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Setelah jasad diidentifikasi, keluarga FR menyatakan bahwa motor dan tas korban hilang. Tidak lama kemudian, seorang pelaku curanmor bernama Heru ditangkap Polres Tanjung, Surabaya. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menemukan motor milik almarhum FR yang pernah dilaporkan hilang. Dari keterangan Heru, motor serta tas korban tersebut ia curi dari jembatan Suramadu dan dibawa kabur bersama teman lainnya yang bernama Muklis, warga Sukolilo, Kabupaten Bangkalan. Informasi dari Heru, petugas kemudian melakukan penyelidikan hingga petugas bergerak untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku Muklis. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Heru. Dari pengakuan saudara Heru menemukan kendaraan tersebut di Bentang, Suramadu. Hingga kemudian penyidik Polsek Sukolilo melakukan pendalaman. Dari pengakuan Heru tersebut, Heru mengaku menemukan kendaraan tersebut bersama dengan saudara Muklis. Dari pengakuan itu, penyidik menduga bahwa saudara Heru bersama Muklis ini telah melakukan tindak pidana pencurian, yaitu mengambil suatu barang yang bukan merupakan miliknya atau haknya. Pelaku kemudian langsung dibawa ke Mapolres Bangkalan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Pemirsa, tawuran remaja yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat ini menewaskan salah satu remaja, orang tua salah satu remaja pemirsa yang terlibat tawuran. Polisi berhasil menangkap 4 pelaku beserta senjata tajam di rumahnya. Sekelompok remaja saling serang menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Raya Cibeber, Kampung Cijati, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Warga juga merekam aksi keji para remaja ini saat menganiaya salah seorang warga dengan senjata tajam hingga tewas. Korban tewas diketahui bernama Hikmat Effendi, orang tua dari salah satu remaja yang terlibat tawuran. Menurut polisi, korban sering terlibat tawuran membantu anaknya saat terjadi tawuran. Kini korban sudah dikebumikan setelah sebelumnya dilakukan autopsi.
Polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku, yakni RR, IN, DR, dan GS di rumahnya masing-masing. Korban memang sering ikut-ikutan membantu anaknya yang dalam hal ini juga masih sebagai saksi dalam peristiwa ini ketika mereka terjadi bentrokan di lokasi atau tawuran dan ikut membantu, dan di situ juga korban ikut memegang senjata ini dan berperan aktif. Akibat dari tawuran remaja ini, 3 orang mengalami luka dan kini masih menjalani perawatan medis di RSUD Sayang, Cianjur. Polisi akan meminta keterangan ketiganya yang kini masih berstatus sebagai saksi. Sementara itu, para pelaku dijerat pasal penganiayaan yang mengakibatkan orang lain tewas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang kali ini. Saya Celia Alexandra, pemirsa. Dan saya Zinka Neila, segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa, pemirsa.